Tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah seorang nabi. Apalagi Yesus itu adalah Mesias yang diutus oleh Allah. Nah, kenapa mereka menolak Tuhan Yesus sebagai nabi atau sebagai seorang Mesias? Apa sebabnya? Mengapa mereka sampai menolak? Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan. Kita telah dipimpin oleh Tuhan melewati tahun 2022 dan sekarang kita sudah masuk ke tahun 2023. Dan hari ini kita bisa bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama renungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami melewati tahun 2022 dan kami boleh masuk tahun 2023. Dan hari ini kami diberi kesempatan belajar firman Tuhan di dalam Alkitab. Kami mohon pimpinan-Mu dan kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus ditolak oleh orang kampung halamannya. Nas Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah di Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6. Kemudian juga dicatat oleh Injil Matius pasal 13 ayat 54 sampai ayat 58. Kita hanya akan baca Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6 saja. Demikian Alkitab mencatat. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Amin. Demikianlah pembacaan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Pernah mengungsi ke Mesir untuk menghindari pembunuhan oleh Raja Herodes. Kemudian kembali dan dibesarkan di kota Nazaret, suatu kota kecil di provinsi Galilea dengan Danau Galilea. Kampung halamannya Yusuf dan Maria. Yusuf, suami Maria, tinggal di Nazaret sebagai tukang kayu. Dan Yesus juga membantu Yusuf sebagai tukang kayu. Orang Yahudi mempunyai tradisi setiap anak laki-laki harus belajar sesuatu kepandaian sebagai bekal mencari kehidupan sehari-hari kalau dia sudah dewasa.
Tuhan Yesus tinggal di Nazaret sebagai tukang kayu sampai umur 30 tahun. Barulah ia tinggalkan kampung halamannya, mengajar dan memberitakan Injil kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Banyak penafsir Alkitab berpendapat Yusuf suami Maria meninggal pada usia belum tua, sehingga Tuhan Yesus meneruskan pekerjaan Yusuf sebagai tukang kayu untuk menghidupi adik-adiknya atau membantu adik-adiknya sampai mereka itu dewasa. Barulah Yesus meninggalkan mereka pergi memberitakan Injil kerajaan Allah atau kerajaan surga. Tuhan Yesus tidak saja mengajar kebenaran kerajaan Allah, juga menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan, sehingga banyak orang menjadi pengikutnya. Tuhan Yesus juga memilih pengikutnya menjadi murid-muridnya yang mengikuti dia kemanapun dia pergi. Dengan demikian nama Tuhan Yesus menjadi tersohor kemana-mana. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya berkeliling di kota-kota di Yudea dan di Galilea untuk mengajar dan menyembuhkan orang-orang sakit. Nas Alkitab yang kita baca tadi beritahukan kepada kita suatu saat Tuhan Yesus kembali ke kampung halamannya di Nazaret. Tuhan Yesus tidak sendirian kembali ke Nazaret, tetapi bersama dengan murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus pada waktu itu sangat dihormati sebagai seorang rabi atau seorang guru atau seorang nabi yang disertai oleh murid-muridnya. Pada hari Sabat seperti biasanya orang Yahudi berkumpul di rumah ibadat mereka yang disebut sinagog. Yaitu di situ mereka memuji dan menyembah Allah serta mempelajari Taurat atau syarat-syarat buku para nabi. Di rumah ibadat sinagog ini Tuhan Yesus mengajar mereka tentang kebenaran kerajaan Allah. Mereka sangat takjub dan akan pengajaran Tuhan Yesus. Mereka juga mendengar tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan mereka melihat sendiri mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka menjadi heran, kagum, dan takjub dengan apa yang diajarkan dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah seorang nabi. Apalagi Yesus itu adalah Mesias yang diutus oleh Allah. Jadi di dalam hati mereka ada perasaan yang kontradiksi. Satu pihak mereka takjub dan kagum dengan apa yang diajarkan dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi satu pihak mereka tidak bisa terima atau tidak bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang diutus oleh Allah. Nah, kenapa mereka menolak Tuhan Yesus sebagai nabi atau sebagai seorang Mesias? Apa sebabnya? Mengapa mereka sampai menolak? Yang pertama, mereka mengenal Yesus sejak Yesus masih kecil sampai dewasa. Mereka mengenal Yesus adalah tukang kayu yang membuat alat-alat rumah tangga atau alat-alat petani di kampung mereka atau di desa mereka. Mereka tidak saja mengenal Yesus sejak dari kecil. Mereka juga mengenal orang tua Yesus, yaitu Yusuf dan Maria. Mereka mengenal saudara-saudara kandung Yesus, yaitu Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan juga saudara-saudara perempuan Tuhan Yesus. Keluarga Yesus itu adalah tukang kayu. Bukan keluarga nabi atau ahli-ahli Taurat atau orang-orang yang terpandang seperti bangsawan. Nah, saudara sekalian, mereka tahu bahwa Yesus itu tidak pernah berguru kepada seorang rabi yang ternama atau sekolah khusus untuk hukum Taurat.
seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dengan kata lain, mereka menganggap Yesus itu tidak pernah mengecap itu pendidikan tinggi di dalam hukum agama mereka. Karena dalam hati mereka ada prasangka demikian, sehingga mereka tidak bisa membuka hati mereka untuk menerima Yesus adalah seorang nabi atau seorang Mesias. Karena ketidakpercayaan mereka, maka Tuhan Yesus tidak dapat melakukan banyak mujizat di kota mereka. Ini adalah ajaran yang penting bagi kita. Jika kita ingin Allah melakukan sesuatu untuk kita, kita harus ada iman kepada Allah. Percaya bahwa Dia adalah yang maha kuasa. Tanpa iman tak akan ada mujizat yang terjadi. Jadi kalau kita ingin Allah itu melakukan sesuatu untuk kita, kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan berkuasa dan mau melakukan untuk kita. Yang kedua, prasangka dapat menutup mata kita untuk melihat kebenaran. Seperti orang-orang Nazaret ini. Mereka takjub dan sangat kagum dengan ajaran yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka sangat takjub dengan mujizat yang Yesus lakukan. Tetapi dalam hati mereka ada satu prasangka bahwa Tuhan Yesus hanya tukang kayu, tidak berpendidikan tinggi, bukan dari keluarga yang terpandang. Maka mereka menolak Yesus adalah nabi atau Mesias, utusan Allah. Semoga Tuhan menolong kepada kita pada hari ini. Banyak orang juga punya prasangka kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak bisa menerima Yesus adalah juru selamat dunia. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Hari ini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus kembali ke kampung halamannya sendiri. Tetapi karena mereka sudah mengenal latar belakang keluarga dari Tuhan Yesus, mereka sudah tahu Yesus sudah mengenal Yesus dari kecil sampai dewasa, sehingga mereka tidak bisa menerima Yesus adalah seorang Mesias yang diutus oleh Allah. Prasangka mereka hanya melihat latar belakang keluarga Yesus, sehingga mereka menutup hati mereka untuk menerima Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya kita buang segala prasangka kita. Jangan melihat latar belakang seseorang, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami baca di dalam Alkitab bagaimana Engkau ditolak oleh orang-orang Nazaret yang sekampung halaman dengan Tuhan Yesus, karena mereka melihat Engkau dari kecil sampai dewasa. Mereka mengenal Engkau hanya sebagai seorang tukang kayu saja. Tetapi Tuhan, kami berdoa, mohon Tuhan membuka hati kami supaya kami tidak punya prasangka yang salah terhadap Engkau, sehingga kami boleh terbuka hati kami untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau menguatkan iman kami setia kepada Engkau. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai bertemu pada kesempatan yang lain.